Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Di video kali ini kami dari kelompok 8 akan menyajikan materi mengenai inovasi hijau pada kelas manajemen inovasi yang diampu oleh Bapak Hendra Syaputra, SE MSI. Adapun anggota dari kelompok 8 diantaranya yaitu Anggi Fuzi Nadia Sibuea, Camelia Manik, Marisa Angelica, Laila Era Fazira Borutamba, Tri Rizaldi, dan Yuninda Febiola Nasution. Apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu mengenai definisi inovasi hijau. Kemudian pendorong dan hambatan inovasi hijau, kapasitas organisasi dalam inovasi hijau, cara mengelola inovasi hijau, dan yang terakhir studi kasus. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Adapun definisi dari inovasi hijau, di mana inovasi hijau merupakan usaha yang dilakukan pada industri yang dapat dilakukan di segala aspek dan dikembangkan secara berkelanjutan seiring perkembangannya, ditinjau dari aspek lingkungan. Menurut Zimmer dan Scarborough pada tahun 2005, inovasi adalah sebuah kemampuan untuk menerapkan solusi kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan dan memperkaya kehidupan masyarakat. Yang kedua itu ada pendorong dan hambatan inovasi hijau. Nah, pada era pasca COVID-19 akan didominasi oleh perubahan iklim dan pemulihan dari pandemi memberikan peluang bagi pebisnis untuk membangun kembali bisnis mereka dengan cara yang lebih baik, kuat, dan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik. Nah, yang pertama itu ada pendorong. Penggerak awal teknologi hijau yaitu Cina dan kawasan Asia Tenggara yang menjadi penggerak utama untuk memulai memetakan pemulihan ekonomi hijau dan sebagai pemimpin dalam penelitian dan pengembangan dan inovasi teknologi. Tingkat utang yang rendah yang dapat memberikan peluang untuk membangun kembali industri dan bisnis yang lebih hijau jika negara-negara mau berinvestasi dalam transisi energi bersih dan memanfaatkan kemitraan publik dan swasta untuk menciptakan perubahan. Selain itu ada penghambat, penyebaran varian Delta COVID-19 berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi Asia Tenggara pada saat itu, terutama untuk negara-negara dengan tingkat imunitas yang rendah. Ekonomi di Asia Tenggara memiliki imunitas terhadap COVID-19 yang rendah. Selanjutnya itu yang ketiga, kapasitas organisasi dalam inovasi hijau. Nah, inovasi hijau ini berkaitan dengan faktor-faktor organisasi yang meliputi manajemen, hubungan internal dan eksternal, proses pembangunan, pengetahuan, kemauan, sumber daya, dan motivasi. Nah, adapun faktor-faktornya, yang pertama itu yang A, pembelajaran organisasi. Nah, inovasi hijau ini memegang orientasi pembelajaran untuk berkelanjutan, kontekstual, perkembangan, dan pergerakan hasil inovasi tersebut. Namun, masih banyak organisasi gagal karena mereka tidak sadar dan tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk berinovasi. Yang kedua itu yang B, manajemen pengetahuan. Nah, manajemen pengetahuan ini dalam konteks inovasi hijau terpusat untuk mempromosikan pemahaman untuk menginspirasi ide-ide dan mengungkapkan hubungan yang sebelumnya tak terlihat. Mengelola inovasi hijau, perusahaan yang dapat mengelola perubahan secara proaktif dengan menggunakan inovasi hijau menggambarkan adanya hubungan positif antara penerapan strategi inovasi hijau dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan organisasi hijau adalah kapasitas organisasi untuk terus menciptakan nilai baru dan kompetensi dalam mengejar inovasi hijau. Nah, pengembangan inovasi hijau memerlukan interaksi dan kerjasama dari berbagai pelaku di semua tingkatan. Menciptakan infrastruktur komunikasi yang efektif merupakan langkah penting untuk memanfaatkan luasnya pengetahuan yang ada. Contoh implementasi atau studi kasus yang kami gunakan adalah sistem self-service bicycle sharing di Paris OECD 2009. Dalam upaya untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan meningkatkan kualitas udara, Kota Paris memperkenalkan sistem self-service bicycle sharing valid pada musim panas 2007. Sistem ini terdiri dari 1.450 stasiun buka 24 jam sehari sepanjang tahun. Masing-masing berisi 15 atau lebih sepeda. Jarak antar stasiun berkisar 300 meter di seluruh kota dengan total sekitar 20.600 sepeda dan 35.000 rak sepeda.
Setiap stasiun dilengkapi dengan terminal sewa otomatis untuk menyewa sepeda dengan berbagai pilihan. Seorang langganan memungkinkan pengguna untuk mengambil sepeda dari stasiun manapun di kota dengan menggunakan tanpa biaya selama 30 menit. Setelah itu, biaya yang dikeluarkan untuk waktu tambahan dalam periode 30 menit. Skema pembayaran dirancang untuk menjaga sepeda dalam sirkulasi konstan dan meningkatkan intensitas pengguna. Untuk memperlancar sirkulasi, sepeda didistribusikan setiap malam untuk stasiun yang memiliki permintaan yang sangat tinggi. Jadi kesimpulan kita pada materi kali ini bahwa inovasi hijau merupakan usaha yang dilakukan pada industri yang dapat dilakukan di segala aspek dan dikembangkan secara berkelanjutan seiring perkembangannya ditinjau dari aspek lingkungan. Inovasi bisa datang dari siapapun, tidak peduli tingkat pendidikannya. Inovasi datang melalui interaksi yang intens antara manusia dengan objek yang ditangani atau diteliti. Demikian presentasi kelompok 8 mengenai materi inovasi hijau. Semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.